Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Hadi. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan membuat video terkait dengan mata kuliah Public Speaking, yang dimana video ini nantinya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Public Speaking. Eh, Pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi public speaking itu sendiri. Public speaking merupakan bentuk komunikasi yang sering digunakan oleh para pemimpin dalam upaya menguasai para audiens. Dengan menggunakan public speaking, pemimpin dapat menguasai, mendorong, dan mengarahkan audiens untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh sang pemimpin atau leader itu sendiri, yang dimana pemimpin tanpa kemampuan public speaking yang baik akan menjadi kehilangan kekuasaan dan trust atau kepercayaan. Nah, di dalam public speaking tentunya ada aspek komunikasi secara verbal. Nah, komunikasi verbal memang bukan satu-satunya elemen komunikasi. Namun, perannya tidak bisa dianggap enteng. Dalam melatih komunikasi verbal, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah melihat dengan siapa kita bicara. Tentunya kita perlu membedakan bagaimana dalam menggunakan bahasa yang digunakan ketika bicara dengan teman. Bagaimana dengan orang yang lebih tua atau dengan rekan bisnis yang profesional. Selain itu, kita perlu memahami bahwa ada kata-kata atau kalimat yang bermakna abstrak. Kata atau kalimat ini tidak jelas makna pastinya, namun tidak berarti sama sekali tidak digunakan. Kita hanya perlu mengatur dan menyeleksi kapan dan apa saja kata abstrak yang dapat kita ucapkan, dan tentunya pada siapa kita dapat mengucapkannya. Lalu selain aspek komunikasi verbal, dalam public speaking tentunya ada aspek komunikasi secara nonverbal, yang dimana tujuannya dari komunikasi nonverbal dalam public speaking adalah yang pertama yaitu memberikan perhatian pada audiens, sehingga audiens tetap fokus pada public speaker pada saat menyampaikan sesuatu. Dengan mendapatkan perhatian audiens, maka gagasan dan ide akan lebih mudah untuk disampaikan. Lalu yang kedua adalah memberikan kebenaran dalam informasi. Melalui komunikasi nonverbal, audiens akan lebih memahami kebenaran di balik informasi. Karena tubuh public speaker menunjukkan tanda-tanda kebenaran tersebut. Nah, yang ketiga, memotivasi dan menggali perasaan internal audiens. Dengan menggunakan penggunaan nonverbal yang baik, public speaker dapat menenangkan audiens secara menyeluruh. Untuk itu, audiens akan tergerak untuk melakukan apa yang disampaikan oleh public speaker. Nah, di dalam aspek komunikasi secara nonverbal itu ada klasifikasi pesan nonverbal, yang dimana yang pertama adalah bahasa tubuh atau kinesik. Melalui isyarat tangan, gerakan kepala, postur tubuh dan posisi kaki, lalu ekspresi wajah dan tatapan mata. Yang kedua adalah sentuhan atau haptics. Contohnya kita berjabat tangan, berangkulan, cipika-cipiki atau mencium tangan atau memeluk. Lalu yang ketiga adalah para bahasa atau vokalix, yang dimana para bahasa itu melalui kecepatan berbicara, nada, intonasi, intensitas, siulan atau tawa atau erangan atau tangis. Yang yang keempat adalah penampilan fisik. Nah, penampilan fisik ini sangat menarik, yang dimana public speaker itu sendiri harus memperhatikan busana atau karakteristik fisik kita sendiri. Lalu yang kelima adalah orientasi ruang dan jarak pribadi, yang dimana ruang pribadi atau body territory, posisi tubuh Anda menutup diri, seakan-akan Anda tidak mau berkomunikasi dengan orang lain dan orang lain tidak bisa memasuki ruang tersebut. Ini harus penting sekali kita perhatikan di poin 5 ini, yang dimana body territory itu jangan sampai menutupi diri kita sendiri.
Lalu di sini ada aspek selanjutnya yaitu artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi dan pengaturan suara yang dihasilkan dapat didengar jelas, indah, tepat, dan berjiwa dengan penggunaan pernapasan yang benar, sehingga komunikasi nantinya akan menjadi efektif. Mengapa olah vokal itu perlu? Ini sangat perlu, karena di dalam public speaking, suara itu berpengaruh 38% dari komunikasi kita. Ekspresi suara mempengaruhi tingkat kepercayaan orang lain terhadap kita karena suara memancarkan energi, kegairahan, dan antusiasme. Cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, bulat, merdu, dan nyaring. Caranya mengeluarkan suara melibatkan sejumlah elemen yang dikenal dengan unsur-unsur teknik vokal seperti pernafasan, sikap badan, artikulasi, intonasi, dan improvisasi. Lalu, bagaimana sih caranya agar artikulasi kita dapat jelas dan mudah dimengerti? Itu sangat mudah dan nggak perlu khawatir karena ada cara sederhana yang tentunya sering banget atau sering umum yang dapat melatih kita dalam melatih vokal atau artikulasi intonasi suara. Cukup hanya dengan pengucapan huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Kita dapat melatih artikulasi dan intonasi kita melalui olah vokal yaitu A, I, U, E, O. Itu sebelum kita tampil atau sebelum kita perform, baiknya kita melakukan hal sederhana tersebut. Lalu aspek selanjutnya adalah mengenal audiens. Nah, sebelum tampil, mengenal karakter audiens itu penting. Dengan mengetahui karakter audiens akan membuat kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan mereka, sekaligus membantu kita untuk menenangkan mereka. Sebab nggak mungkin dapat menyampaikan materi secara tepat jika kita tidak mengenal audiens dengan baik. Mengenal audiens dapat membantu kita untuk menyampaikan materi yang efektif sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, kita juga dapat menentukan media dan pendekatan yang sesuai dengan karakter audiens. Lalu, apa aja sih hal-hal yang harus dianalisis dari audiens? Yang pertama adalah aspek demografis. Nah, analisis aspek demografis bertujuan untuk mengetahui siapa yang kita ajak bicara nih. Bagaimana latar belakangnya? Latar belakang di sini meliputi asal daerah, pekerjaannya apa, tingkat pendidikannya apa, posisi jabatan atau posisi dalam perusahaannya apa, latar belakang agamanya, rasnya, sukunya, tingkat strata sosial, dan sebagainya. Lalu selain aspek demografis di sini ada aspek psikologis. Nah, mengetahui aspek psikologis audiens bertujuan untuk mengetahui apa yang dipahami dan diyakini oleh audiens sebelum mendengarkan materi yang kita paparkan. Lalu selanjutnya ada aspek kontekstual. Dari menganalisis aspek kontekstual bertujuan untuk mengetahui bagaimana situasi yang akan kamu hadapi. Hal-hal yang berkaitan dengan ruangan, tujuan acara, durasi presentasi, dan lain-lain. Demikian pemaparan dari saya, Sulistyo Hadi. Semoga apa yang telah saya paparkan bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk saya pribadi tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.